Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Ningsih dari kelas 2B, Prodi PAUD. Di sini saya akan memaparkan kembali tugas tafsir tarbawi, yaitu tentang pendidikan keimanan. Nah, di sini pendidikan keimanan itu apa? Pendidikan keimanan adalah pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan keimanan dalam diri seorang anak didik. Nah, menurut tafsir ayat Yasin, yaitu artinya, dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari zigot? Lalu kemudian ia menjadi penantang yang hebat, dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal-usul kejadiannya. Dia berkata, "Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah lapuk?" Katakanlah, yang menghidupkannya adalah yang membangunkannya pertama kali. Dan ia maha mengetahui segala makhluk, yaitu yang menjadikan api untuk kalian dari pohon hijau, maka kalian pun menyalakannya. Dan tidakkah yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakannya yang serupa dengan mereka? Benar. Dan ialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Perintahnya hanyalah apabila menghendaki sesuatu, ia berkata kepadanya, "Jadilah," maka terjadilah dia. Perintahnya hanyalah, maka Maha Suci Allah yang di tangannya kerajaan segala sesuatu, dan kepadanyalah kami dikembalikan. Nah, nilai-nilai pendidikan yaitu yang pertama, mempelajari tentang manusia dan hakikat manusia. Dan yang kedua, mempelajari sistem-sistem yang berlaku di alam. Yang ketiga, mempelajari alam semesta yang begitu luas. Semuanya itu setelah dipelajari akan ditemukan kondisi, sistem, dan hukum-hukum yang luar biasa. Semuanya itu perlu disimpulkan bahwa segalanya itu tidak mungkin tercipta dengan sendirinya, tetapi mestilah ada yang menciptakannya. Yaitu siapa? Yaitu Allah. Dan yang keempat, mengimani penegasan-penegasan mengenai Allah dalam Al-Quran. Nah, implementasi nilai-nilai pendidikan yaitu mendalami pengetahuan tentang manusia dan alam semesta. Dan informasi mengenai manusia dan alam semesta itu dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian mendalami informasi tentang Allah dan mengimaninya, metodenya seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, pemberian tugas, kerja kelompok, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya tafsir ayat Al-Waqiah, yang artinya yaitu kami telah menciptakan kalian, maka mengapa kalian tidak membenarkannya? Maka terangkanlah kepadaku tentang mani yang kalian pancarkan. Kaliankah yang menciptakannya atau kamikah yang menciptakannya? Kami telah menentukan kematian di antara kalian, dan kami sama sekali tidak akan dapat dikalahkan untuk menggantikan dengan orang-orang yang seperti kalian, dan menyusun kalian kelak dalam keadaan yang tidak kalian ketahui. Dan sesungguhnya kalian telah mengetahui penciptanya yang pertama, maka siapakah kalian tidak mengambil pelajaran untuk pencipta yang kedua? Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kalian tanam. Kaliankah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya? Kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan dia hancur dan kering, maka jadilah kalian terheran-heran. Kita benar-benar menderita kerugian. Bahkan kita menjadi orang-orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Mereka tidak hanya menderita rugi, tetapi bisa kehilangan semuanya. Maka terangkanlah kepadaku
tentang air yang kalian minum. Kaliankah yang menurunkannya atau kamikah yang menurunkannya? Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin. Maka mengapakah kalian tidak bersyukur? Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kalian nyalakan. Kaliankah yang menumbuh kembangkan kayu itu atau kamikah yang menumbuh kembangkannya? Kami jadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Maka sucikanlah nama Tuhanmu, yaitu yang Maha Agung. Adapun nilai-nilai pendidikan, yaitu yang pertama, Allah Maha Pencipta yang telah menciptakan manusia dan kebutuhan pokoknya. Dari tiada, manusia perlu mensucikannya atau tasbih, memujinya atau tahmid, dan menggabungkannya atau takbir. Allah yang kedua, Allah Maha Pengasih, karena telah menyiapkan kebutuhan pokok manusia, yaitu api, benih, air. Manusia perlu mensyukurinya. Yang ketiga, Allah Maha Kuasa, karena tidak ada yang bisa menandingi kekuasaannya dalam pencipta. Manusia perlu memuliakannya atau takrim. Yang keempat, di antara materi yang sangat efektif dalam menanamkan keimanan kepada Tuhan dalam diri manusia ialah pembahasan mengenai penciptaan manusia dan penentu eksistensi mereka atau sperma, benih, air, dan api. Yang kelima, tujuan pendidikan iman kepada Allah adalah agar manusia percaya hati akhirat yang akhirnya membuahkan perbuatan baik. Nah, implementasi nilai-nilai pendidikan yaitu di sini syukur nikmat dalam ditanamkan dengan direnungkan betapa banyaknya nikmat Allah yang tidak dapat digantikan dan membiasakan memuji nama Allah setiap menikmati nikmatnya. Metodenya itu seperti diskusi, demonstrasi, dan sebagainya. Mungkin seperti itu pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.